Tadi pas Igun, kan ada suara Igunnya. Kamu keterlaluan. Kamu nuangin aku. Oke, baik. Lo kenapa sih kalau gue nyanyi ekspresi lo kayak memuja banget gitu kayak... muka lo lagi cakep nih. Apa? Muka lo lagi cakep. Dah. Iya. Kenapa lu? Ya emang muka dia bersih. Sip. Oke. Ya. Tolong dong, jangan sampai tadi blur nih. Lihat ini, ngerti nggak? Mana sih orang tengah cuma ada golok doang, cuma ada apaan? Orang gue tadi sama ini siapa nih yang langsing? Oksa. Tadi kan gue datang gue begini. Oh, terus? Rapet. Ah. Jangan terlalu rapet, pemirsa nggak doyan. Nah, buka. Oh, lu yang nyuruh, Sa? Iya, lah tempat satu kalau mama siang-siang mau masak, mau minjem pisau kan bisa ngambil dari sini. Selain Oksa yang nyuruh, emang gue yang nyuruh. Gue tertutup, biarin dia terbuka. Baju kamu bagus ya, Ay? Iya ini, aku langsung order di Halif. Halif Menswear. Dia juga Udah Halif, transfer. Halif, cakep. Dia juga Halif Menswear. Iya, selama seminggu nih Oma dikasih baju banyak, biarin dah. Daripada gue nyari, ya kan kayak lu nyari. Iya. Oh, mau kasih Ruben, kasih. Gue mah. Benar. Antar dia ekspresinya nggak bagus, gue takut. Tuh kan? Pada bengong nih, Tuh gue kan? doang yang dikasih. Gitu banget sih Suara kita ekspresinya. nggak dikasih apa-apa. Muka lu. Lah wajar muka gue buka. Orang gue belum dibagi, udah ditelaah gimana ekspresi gue. Lo bawa handphone nggak? Enggak. Hah? Lo liat muka lo hari ini cakep deh. Baca Dia judul boleh? 11-12 kayak Elman ya yang kemarin datang ya. Wah, Elman. Elman yang kemarin nama... Ih, gue mah lebih dibesar Artian ya, Say. Oke, judul hari ini judulnya adalah Ya ampun, gitu banget sih ekspresinya. Jadi maksudnya Igun ekspresi tadi itu ini. Ya, karena Iya kan? dimasuk-masukin aja. Ya. Nah, ini kemarin ini Ayu Ting Ting ditembak di Sweet Daddy. Kalau ditembak, Dor, mati dong kalau ditembak. Tembak sama siapa kalau nggak cerita? Vicky. Kagak, itu kan namanya kan ya namanya pada tantangan ya main aja. Oh. Nyokap lu nanya mulu nih. Iya. Judis. Emang nih si Mak. Coba kita lihat dulu tayangannya ya kemarin di Sweet Daddy. Bagaimana antara dua karakter bisa saling bersatu antara Victor dan Ayu. Jadi sebetulnya yang mau disampaikan Victor di sini sebetulnya untuk Ayu adalah Jawabannya apa? I love you. Jawabannya apa? I love you too. Pokoknya gue jujur, Ay. Kalau lo sama dia, gue setuju. Hah? Dih. Tadi lu ngomong apa, lu setuju? Ya. Ya ampun, gitu banget sih ekspresinya. Ya, sebenarnya ya ampun tuh udah sering tahu. Jadi Ya amplop. iya. Tahun berapa? Tahun berapa ya ampun? Ya ambruk ya. Oke, nah tanggapan dari kita punya juga tayangan di mana tanggapan dari kru Trans TV. Wah, ini memang kru Tentang apa? kompor semua. Tentang video kemarin. Coba kita lihat. Kok ini. ada kru? Parti! Turun Parti! Tar dulu. Bentar. Yang terakhir logo ayam bakar Suwarti ya? Nggak setuju cocoknya Victor sama dia lalu siapa Halo Nurdin, napak bumi saya. Iya tolong napak bumi. Dia. Dasar dukun teluh. Iya. Iya, tarik. Lu pada main dong ke Sweet Daddy. Udah gue. Lu udah. Udah Lu promoin terus. ambiar. Belum undang. Belum diundang. Ya Enggak, kan? lu diundang lu gak bisa. Kan malam Enggak yuk. kok Sweet Daddy bukannya Kemana sih bintang kemarin tamunya lari cewek-cewek. buru-buru banget sih gue Apa? panggil. Itu gue kan di sana kan lab 8:30. Oh. Jalanan kemarin kan luar biasa di malam hari kan. Kemarin. Karena hujijah. Oma, Kemarin hujijah. Oma, gue gitu-gitu. Gue gini,
kayak suara si Ayu, tapi ngapain dia di sini? Gue oh Ayu. Oke, ya kemarin Ujija banget ya. Ujija. Ini juga sekarang matahari udah agak mendung nih. Matahari hujan fokusnya matahari. di Bali karena Bali terang. Terang di sana. Ada, percaya kali ada giniin langit. Barara, pakai barara. Pakai Bukan barara. Barara bukan. Roro, si Pakai Roro. Mbak Inul, gue pakai Mbak Inul. Oke, dan sekarang ini kita kedatangan penyanyi yang selalu penuh dengan Lo mau gue pakai lip gloss dihapus, dia pakai hasil gue hapus. Dia mah nggak gua larang. Kalau lu kan gua larang. Iya kalau mau. Aduh, siapa lo? Gue tanya. Nggak apa-apa. Selamat ulang tahun Ibu. Udah lewat. udah kemarin. Makasih tuh. Gue mau perhatian sama lo. Ngirimin bunga anggrek, bunga doang. Duitnya mana? Duitnya. Si Ayu bener-bener ya. Duit juga. Oke, duit juga. Sekarang ini kita kedatangan penyanyi yang Lo ngerti dong Oma kemarin tokonya kerampokan. Gimana gue mau. Gua gak minta maaf. Ya kalau gue minta sama gue kan gue minta lagi sama dia. Lu piaraannya dia. Simpenan gue 15 tahun. Mundur yuk guys, mundur yuk. Nora yang pernah syuting. Aneh. Mau ngapain nih sekarang? Ya panggil ini bintang udah. tamunya. Tadi gue udah mau panggil ngobrol mulu. Iya. Bentar. Besok gue izin nih, lo pasti kangen sama gue. Izin. Gue besok. Balik lagi tanggal berapa? Besok gue berangkat. Besok gue berangkat doin. Tapi ntar kita live report dong. Video call dong, video call. Boro lu live ribut. Sampai sono kalau di sini. Ribut. Yalah. Gue tahu lu kayak apa ya. Salam dong sama Andina. Mau foto dia sama Andina. Andina cakep banget ya. Oke. Dah, sekarang ini kita kedatangan penyanyi yang selalu penuh dengan ekspresi. Kita panggil langsung ini dia. Umi Elvi Sukaisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau ucapkan cinta, ku tak mau mendengarnya. Aku sudah tak percaya akan adanya cinta. Cukup kan segitu? Cinta. Apa kabar Ayu? Baik, Umi. Yang baru ngeluarin singlenya. Keren, mudah-mudahan sukses. Amin. Umi apa Kabar kabar? baik, rambut berubah. Rambut siapa? Putih, warnanya. Coba, kalau orang udah tua ya, ada putih-putih gitu, ya gue makin toku aja. Tapi kalau anak muda justru lagi pengen ditua-tuain. Bener. Model. Enggak Umi, karena pasangan aku umur 65 tahun. Wow. Jadi aku harus nyimbangin. Oh begitu? Iya. Iya, kebetulan Ayah Mansur ya. Umi, boleh silakan duduk. Umi silakan duduk Umi. Oke. Nah, Umi Elvi selalu ekspresif ketika bernyanyi walaupun maupun berbicara ya. Kita punya tayangannya dulu, ini dia. Nah, Umi ini kan kalau mau nyanyi latihan ekspresi dulu apa enggak? Enggak, Enggak. meluncur begitu saja. Meluncur begitu saja. Maaf ya, kalau Umi kan kalau misalnya aksi panggung selalu ada centilnya. Itu awal mulanya nemu karakter itu pas tahun berapa Umi inget nggak? Oh, aku sih dulu waktu masih duet sama Aji segala macam. Bentar Umi. Bisa nggak cemilannya nanti ya? Kayak lagi ngobrol di bioskop, ngerti nggak sambil nyemil? Nyemil. Maaf ya Mi. nyemil. Iya. Nanya Oke. ngunyah. Terus Mi. Ini kan ada bintang tamu yuk. Nggak sopan jatuhnya. Iya. Umi geleng-geleng aja. Ini yang mana? Kata Umi yang mana yang bener nih?
Nah Umi, tadi pertanyaannya Igun. Ketemu karakter di panggung itu waktu Umi kedip mata itu. Lempar mic. Iya. Kalau saat lempar kapan? mic itu di dalam lagu Mandi Madu. Basah. Oh karena kan basah nggak megang mic kan jadi gitu-gitu ya kan. Iya. Basah. Itu waktu aku show di Ambon. Ambon. Pertama kali Iya. tuh Umi. Itu awalnya Iya. gimana Umi bisa terlintas ngelempar Nggak tahu mic? tiba-tiba kok bisa zet Pernah gitu. nggak Umi? Lempar mic ditangkapnya sama tukang gendang. Oh gitu ya. Jadi set gitu dari situ terus orang keinget gitu. Iya. Terus kalau centil emang kita rada-rada konyol ya. Benar. Jadi setiap rekaman itu kan kalau lagu dulu rekaman itu semuanya bawa misi ya. Jadi nggak asal aja gitu. Jadi bercerita. Benar. Jadi seperti aku manusia bukan burung piara gitu. Boylah judes. Gila lu pikir gua burung gitu kan? Emang soalnya dia besuit. Coba nyanyi. Aji besuit ya. Coba. Coba nyanyi. Aku Teruri, manusia. teruri. Coba. Coba. Aku manusia. Aku manusia, Bukan burung piara. bukan burung piaraan. Kok pakai Nggak ada piaraan piaraan. sih? Soalnya kan yang lagi dibahas sama orang tentang piaraan dia. Ya kan gua satu-satunya orang di Indonesia yang miara jujur. Iya, Iya kan? Betul. Jujur Apa ya. liat-liat gue? Jadi Umi, menurut Umi seberapa penting sih ekspresi ketika kita bernyanyi? Memang syair kita rasain semuanya. Dengan musik, apalagi kalau musiknya bagus. Terutama sound bagus ya. Iya bikin itu penyanyi semangat ya Mi. penyanyi semangat itu. Walaupun musiknya jereng-jereng dikit masih asik. Jereng. Jereng Dia nih jereng. Sorry, jangan tersinggung. Ya Allah, jangan ya tersinggung. Allah, ya Allah, ya Allah, maaf, maaf. Agak-agak ini, ya Allah, astagfirullah. Gak apa-apa Mi, biar buat introspeksi juga bagus juga. Gak apa-apa. Enggak, maksudnya, enggak. Daripada cuma beraninya komen di Kurang sosmed, gitu Mi, kurang. ngomongin aja gak apa-apa Mi. Gitu kan ya. Aduh, Ivan. It's okay. Aduh Ivan. Mi, tapi nih Igun mau tanya ya, Umi kan kalau misalnya bikin lagu, udah rekaman, udah apa, Umi langsung mikirin gak sih aksi panggungnya Umi, lagu ini gue mau begini ini mau begini gitu. Oh enggak. Apa ada manajemen yang ngatur? Oh enggak. Aku udah bilang tadi, meluncur dengan begitu saja. Mengapa engkau datang? Ini ketawa nih Umi nih. Enggak. Dia bertanya, dia lagi bertanya. Kalimatnya bertanya. Why gitu ya, ekspresinya why, mengapa? Ya, kita bertanya. Mengapa engkau datang? Bila untuk pergi. Gitu kan? Terus Siang lagi ya? dikit Oma. Om. Mi lagi dikit Mi. Mi, untungnya lagi Mi, dikit Mi. Sedikit katanya. Ya dia mana tahu nadanya Umi di mana Mi. Yang biasa. Ya dia aja nggak tahu lagunya. Ya. Mana nggak bisa diedit lagi di lagi live. Ya. Jorok. Engkau datang Bila untuk pergi gitu tadi kan udah. Gila bikin malu. Coba. Bikin malu. Jangan emosi Oma. No yang marah. Ini kalau di situ jadi me. Dengerin. Mengapa engkau Kurang naik. kurang naik? Lu naik lu ke sono no. Lu naik ke sono. Marah. Mengapa engkau datang? Somila. Mengapa engkau datang? Bila untuk pergi, kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Ngarang. Kan tinggal dengerin nada ya. Kang Alam. Mohon maaf. Dia kupingnya nggak denger. Padahal yang ditutup mulutnya. Kalau tutup gini baru lu nggak denger.
Maaf ya Umi, maaf ya Umi ya. Ini saking ekspresifnya dan juga punya khas yang sangat melekat sampai sekarang ini di kalangan-kalangan milenial ya khususnya. Ini gaya Umi ini sering ditirukan orang-orang ya. Aku punya tayangannya, ini dia. Syuting nggak suka ada yang mirip-miripin gue ya? Iya, tadi tanya itu siapa kata Ayu, gue bilang bokap gua. Ah lu gede banget dulu ah. Tapi gimana kalau Umi ngelihatnya nih, memang banyak yang niruin gaya Umi. Oh seneng-seneng aja nggak apa-apa. Seneng ya. Apalagi lagu Umi yang tadi pas pada saat Umi in frame itu sering banget kita nyanyiin di Brownies loh Mi. Iya. Iya. Ya yuk, apa yuk? Lagu itu Mi, apa sih? Lagu apa? Tadi yang Umi masuk apa tuh? Tiada guna. Itu. Jangan kau ucapkan itu Mi. Tapi kalau di sini ada blak 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 blak. Umi dengar ya, Umi dengar ya. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi yuk, nyanyi yuk. Nih, Umi dengar ya Mi. Oke. Ini hampir tiap hari nih Mi kita nyanyiin Mi. Sikat. Tapi kayaknya kalau gue lihat dari wajahnya Umi kayak nggak suka deh kalau musiknya digituin ya Mi. Jangan ngarang lu. Udah pakai klipon nih. Udah. Umi mau nyanyi? Bukan. Ngomong. Iya. Igun kan tanya. Iya. Suka atau enggak? Memang gini, karena mungkin opening, jadi kan mesti yang beat gitu kan. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari lirik yang mana itu sedih ya. Benar. Jadi dia lagi jangan kau ucapkan cinta. Tiada guna. Tiada. Jadi kayak band kayak salah ngasih aransemen ya Mi ya? Jadi kayaknya Ya Allah. Jadi kayak orang naik kuda, toplak gitu. Dan tidak secepat itu mungkin karena memang dibikin untuk opening. Betul. Ya. Mau apa kita mau bilang Kalau penyanyinya apa? gimana Umi? Nggak apa-apa ya kalau penyanyinya nggak apa-apa Ya ya? penyanyi mah ngikutin musik sebenarnya Umi. Iya. Iya kan musik mau dibawa kemana juga. Baik-baik. Ini orangnya tukang adu domba ini. Ya. Umi, saya mewakili teman-teman band minta maaf Nah, ini kalau ketuanya, musiknya Mi. dirubah. Saya kebetulan manajernya mereka. Mulai besok mereka nggak ngeband, mereka jadi petugas genset. Maaf ya. Nah, bahkan lagu Umi sampai sekarang ini udah nggak tahu dia ada berapa ribu tuh lagunya ya. Masih terus dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi lain ya, baik di kompetisi, iya di panggung-panggung manapun ya. Coba kita lihat dulu tayangannya ini dia. Karena memang kalau penyanyi ini kan menyanyikan dengan berbagai versi ya Mi ya. Oke, dengan versinya dengan khasnya masing-masing. Iya. Kalau Umi ngeliat lagu Umi dinyanyikan versi yang Lesti ini gimana Mi? Bagus, nggak apa-apa. Cuma memang aku kepengen bukan kepengen, itu semua punya hak sendiri. Iya. Ya kan, bagaimana asyiknya dia membawakan. Artinya aku nggak punya wewenang untuk itu. Iya. Cuma memang lagu itu kalau terlalu dibuat Berat. explore-nya sampai berlebihan, Iya. kadang-kadang apalagi harus hati-hati ya. Dalam dia melantunkan itu jangan sampai keluar dari real notasi notnya. Yang kadang-kadang lagu itu dibikin macam-macam, akhirnya jadi nggak enak sebetulnya. Padahal lagu itu dengan biasa aja, dengan not yang ada aja udah bagus. Tapi kalau sederhana, it's okay. Maafi muskilah. Maafi muskilah. Lu ngerti? Gua kebetulan tahunnya sampai sono. Gua mau ngomong lagi takutnya gua ngarang. Ya gua gini aja. No problem. No problem. Jadi ya seneng ya, apalagi banyak sekarang ini penyanyi-penyanyi pendatang baru juga dengan kualitas suara yang bagus. Dan salah satunya ya Lesti menjadi idola ya untuk penyanyi dangdut muda saat ini gitu ya. Oke, nah Mi, tapi kalau selama Umi dari panggung ke panggung mengenal banyak sekali sosok penyanyi dangdut dan salah satunya Lesti nih ya. Sosok Lesti di mata Umi itu yang seperti apa sih Mi? Pertama dia waktu dapat kompetisi di Lida ya. Aku dilihat di situ ada Lesti, ada siapa lagi Evi dua? Masamba. Bukan yang kecil-kecil. Hati. Yang kecil. Daus Mini. Bukan Daus Mini. Yang kecil. Ini Umi selalu ngomongnya yang kecil, dijawabnya Daus Mini. Gitu. Siapa? Maksudnya yang ada juga yang ada penyanyi. sepantaran.
Itu bagus-bagus juga mereka. Tapi biasanya ada penyanyi yang di kompetisi is okay, tapi di luar pas di luar Mendem. jadi beda gitu loh. Aku suka gini, loh kenapa waktu di kompetisi dia keren, kok di luar kok kayak gitu? Loh begitu saja kok marah. Lu mah disamain sama Dewi Persik, Umi suruh nyanyi. Ya Umi mah suka nyanyi. Ya iya. Tadi kata dia penyanyi juga nggak tiap hari di rumah dia nyanyi kali. Karena dia mau ngambil garam dia nyanyi, mau masak dia Orang nyanyi. dia kalau mau ngambil garam, garam. Dia tak. Enggak lah Yau. Enggak lah ya. Terus Mi akhirnya ya jadi ya Lesti selama Umi kenal nih pas Aku memang gak terlalu deket banget sama dia ya. Paling waktu itu pertama dia muncul, setelah itu terus dia bilang Umi doain begini-begini. Insya Allah mabruk. Ya terus sampai mereka pacaran. Si sang cowok bilang Umi aku minta doanya. Sampai dia tanya loh, aku sebetulnya cocok gak sih? Katanya gitu. Aku bilang kau tahajud dong. Aku bilang tahajud minta sama Allah. Dengan khusyuk, nanti di situ kelihatan dalam mimpi kamu atau apa, kira-kira ini pilihan kamu tepat atau tidak. Ya kan? Semua kita berserah kepada Allah. Soal jodoh, umur, rezeki, semua. Jadi, jangan bertanya sama orang. Kalau bertanya semua pendapatnya beda-beda. Kayak gitu. Jadi sama Allah aja, curahkan hati, curahkan. Kita ngobrol deh sama Allah. Kayak gitu. Aku juga seperti itu kayaknya. Tapi tetap ya Rob, berikan aku petunjukmu. Setiap nafasku, langkahku dalam lindunganmu, dalam petunjukmu. Aku mohonnya kayak gitu. Nah, Umi adalah salah satu penyanyi senior yang sampai sekarang ini Masya Allah, Alhamdulillah. baik di ya beberapa generasi terus lahir, Umi terus selalu menjadi idola. Ya, dan bahkan bisa selalu ngeblend dengan Umi tuh merangkul, Oma. Ya. Umi tuh kalau aku ngeliat Umi, mohon maaf ya, aku tuh nggak pernah ngeliat Umi merasa menjadi penyanyi yang eksklusif dan membangun tembok yang tinggi. Umi tuh santai aja, Betul. ya. kayak di pantai. Ya karena mau apapun yang mau apapun itu ya Umi sudah lebih dulu ya dan juga lebih banyak pengalaman. Jadi ketika kita ketemu dengan senior itu ya banyak yang kita pengen tanya ini kita gini gimana ya. Banyak pengen dapat saran, masukan gitu karena ya pelajaran yang paling bagus itu adalah pengalaman. Baik dari panggung, keluarga, cerita atau apapun. Mi, dari sekarang apapun yang sedang Lesti hadapi ya. Apa yang ingin Umi sampaikan sebagai orang tua, senior untuk Lesti? Ya tentu saja kita sebagai orang tua ya kan. Pasti ini prihatin banget ya Ayu. Untuk yang dialami oleh Lesti, tentu saja sang suami juga. Aku juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Kalau kita lihat dari kemarin-kemarin kan Masya Allah. Aduh sampai gitu ya kan. Ya tapi inilah perjalanan hidup. Artinya untuk Lesti harus bersabar dan pasti semua keputusan di tangan mereka. Dan minta doa apa yang terbaik. Kalau aku cuma bisa doain ya mudah-mudahan menjadi satu yang terbaik untuk Lesti, untuk Bilarnya juga ya kan. Artinya gimana sih ya kalau kita nggak tahu nih kenapa kok bisa ada urusan fisik lah inilah itu. Penyebabnya kita nggak tahu. Dan saya tidak berani bicara saya di tengah, saya nggak bisa berani baca bahwa ini begini nggak. Pokoknya kita lihat insya Allah cepat atau lambat yang mana yang benar, yang mana yang salah, semuanya Allah akan buktikan secepatnya. Ya, gitu aja. Amin. Amin insya Allah. Mohon maaf, aku dapat berita bahwa di luar sudah terjadi desak-desakan dari pemasang iklan, Oma. Oke, ya berarti kalau kayak gitu kita istirahat dulu ya. Karena pemasang iklan udah harus ya. Kita istirahat dulu ya. Kita kembali setelah saat ini tetap di Brownies obrolan manis. Keren Brenda, Oma. Apa? Keren Brenda. Brenda iya keren. Dia deg-degan juga nyanyi depan depan Umi dia deg-degan juga. Iya kan? Soalnya Umi gak akan komentar, Pandi cuma nih, Ayu siapa itu? Paling gitu aja. Nah berbicara tentang ekspresi, kita kedatangan pakar mikro ekspresi ya. Kita panggil ini dia, Pak Dodi Tri Asmara.
Mas Dodi, apa kabar? Baik. Oke, banyak orang-orang yang belum tahu apa sih mikroekspresi. Nah, apa sih Pak mikroekspresi itu Pak? Ya, mikroekspresi itu kalau kita bicara orang itu bagaimana dia menampilkan terutama di wajahnya. Respon ketika dia mengalami sesuatu. Nah, responnya apa? Kan biasanya ada 7 tuh. Senang, ya, sedih, kecewa, kaget, gitu ya. Terus apa lagi? Jijik. Jijik. Kalau jijik, itu sering tuh Mak lo ekspresi lo gitu Mak. Coba kamu jijik buka ekspresi Oh, kalau jijik. gue nggak, kalau Oma jijik gimana? Oh, gue nggak. Gimana? Kayak orang sebel ya. Jadi memang ekspresi seseorang itu bisa dipelajari ya. Ya, sangat bisa. Tapi kalau dia pemain watak atau pemain film, biasanya kan memang dia kan setiap hari dia bermain di dalam sebuah situasi kan. Betul. Itu sebenarnya juga tahu gitu yang mana Ya, real karena- terjadi atau yes, tidak gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya dia di bawah pressure yang cukup panjang, Ya. atau dia ngalami satu situasi yang sangat emosional yang cukup panjang, gitu Ya. ya. Itu nanti juga pasti bisa kebaca kok. Karena itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya natural, nggak bisa apa ya. Mau tutupin kayak apa? Misalnya Umi sedih, Iya. itu kan Umi kan kelihatan. Kelihatan, Nah, betul. terus jadi mau Dan aku paling nggak bisa. Nah, Aku paling nggak bisa Ekspresif ya, kalau Umi ya? ekspresi yang dibuat-buat. Ya. Kayak aku ngebawain lagu ya, Iya. terus bilang ada nangis, ada isak. Itu nangis Nangis bener. aja. Ya. Nggak peres ya, Mi? Nggak peres, Iya, benar. kayak gitu. Nggak bisa deh Tapi pokoknya. Pak Dodi, kalau misalnya kayak ilmu yang dipelajari oleh Pak Dodi ini, biasanya ilmunya ini dipakai dalam kehidupan tuh untuk apa aja Pak Dodi? satu, biasanya terutama pasti sangat membantu ketika kita berinteraksi dengan mitra bisnis. Ya. Itu bisa kepake. Yang kedua, bisa dipakai juga misalnya yang mau cari, saya mesti menuju kemana, nggak ada ya. Nyari pasangan, itu bisa. Apakah pasangannya bicara benar atau kemudian atau enggak, ya atau enggak. Terus kemudian terutama biasanya digunakan lebih banyak memang digunakan untuk investigasi. Jadi kita memang biasanya untuk investigasi beberapa kasus-kasus Lagi BAP gitu ya? BAP. Nah, itu beberapa rekan-rekan kita memang mempelajari itu khusus untuk tahu kira-kira situasinya seperti apa. Oke. Oke, nah untuk bisa dipahami sama mikroekspresi memang harus bertemu atau dari foto saja bisa terlihat. Kalau foto kan istilahnya Still frame, aja ya? still. Nah itu kan nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Hanya misalnya di titik itu orangnya lagi sedih atau senang, nah itu mungkin bisa kelihatan. Tapi kemudian satu proses sequence atau prosesnya itu biasanya ada satu konteks kemudian ditanyain atau ya terutama sih dari pertanyaan. Oke, nah ini banyak sekali kita temui mungkin orang dengan berbagai karakter. Betul. Ya. Dan mungkin terkadang nggak setiap orang bisa mengenali karakter dirinya sendiri. Betul. Ya, jadi ya tiba-tiba bisa berpura-pura baik, Ya. tiba-tiba dia bisa menjadi orang Ada yang orang yang mukanya jutek, tapi sebenarnya hatinya baik. baik banget. Ya. Nah, Iya itu kan? Kayak Mbak Jess, Mbak Jess tuh gitu, mukanya tuh serem, Iya. tapi baik. Aja sama. Mbak, manusianya lagi di belakang kamera langsung gini. Masuk. Tapi Oke. saya pernah juga dapetin orang ya, dia seneng, sedih, marah apa, udah kayak patung. Nah, flat Nggak ada gitu aja. flat. Ya. Aku sampai bingung lihat, ya nih bapak bagaimana sih kayak gitu. Ya, ya. Ada ya begitu? Bisa begitu, hanya kemudian dia pasti akan menunjukkan. Karena ekspresi itu kira-kira setengah detik sampai hampir 14 detik itu bisa akan kelihatan responnya seperti Iya, apa sih. iya. Jadi respon awal pertama yang seret, nah itu yang sebenarnya dibaca. First impression, First biasanya orang melihat dari impression. first impression ya. Gitu Iya. ya. Oke. Oke, nah aku coba pengen ajak Pak Dodi untuk melihat ekspresi dari video yang satu ini ya. Ini dia. Ya, oke. Yang dilihat yang mana nih? Lesti. Yang dilihat dia, Pak. Oke, yang dilihat yang Mbak Lestinya. Iya. Oke. Mbak Lesti kelihatan dari yang pertama itu posisi state-nya lebih cenderung untuk posisi state diam. Satu, dari kan ekspresi nggak cuma dilihat dari mukanya aja, tapi the state, all the state-nya merefleksikan itu. Nggak happy, kenapa? Ini bilang nggak happy, orang biasanya kalau dapat hadiah, gitu kan, dia kan senang. Iya. Tapi di situ posisinya dia lebih banyak state-nya statis, diam, tangannya juga seperti ini. Kalau orang happy kan, Iya. wah gini. Mas Ivan juga, wah gitu kan. Jadi banyak ekspresifnya. Nah ini dia, terus pandangannya cuma satu, mulutnya juga cenderung lebih seperti nahan marah
nahan. Kayak siap-siap meledak tapi Iya, belum meledak. tapi gitu ya. kan dia lihat ada orang lain kan. So mungkin kalau situasi sangat private itu bisa jadi akan beda gitu. Gitu kan. Ya kira-kira gitu sih. Oke. Berarti kalau kayak begitu menandakan apa itu? Kalau ditanya menandakan Ketidaknyamanan kah? sangat ketidaknyamanan, sangat Oke. ketidaknyamanan. Itu posisi orang yang cukup bukan cukup lah istilah kalau saya nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman di situasi itu ya, situasi itu. Kalau itu kan konteksnya seharusnya kan dia dapat hadiah ya, dapat hadiah kan, jadi kan Gembira ya. senang dong gitu kan Mas. Wendy kalau dikasih hadiah kan sama, Seneng. apalagi sama ayangnya kan. Iya, Wah, betul, sama sampai istrinya. Kita kemarin dikasih hadiah sama Wendy. Oh, oke. Tadi. Kita bertiga senang, dia yang nggak senang. Aku senang, aku Nggak, pakai dia sampai nggak malam, pakai. Wen. Iya, baiklah. Iya, sekarang lagi di laundry. Oma di laundry. Iya. Tapi kalau senang kenapa mukanya begitu ya? Kalau aku nih orangnya sangat ekspresif, Pak. Kalau aku suka, kalau enggak. Oh, oke. Kalau gue, lo mau apa gue? Apa gimana gue Enggak, gimana? gue nggak pernah perhatiin lo. Nah kalau gini gimana nih Pak? Nah, ini gimana nih Pak? Gue malah matiin lo. Apa tuh artinya Pak? Jadi mah buatan dokter emang begitu. Ada. Kenapa? Nah. Kayak orang ngedot kan? Ada jeding gini. Benar. Tapi Igun mau bawa ke dokter, ke Umi mau ke dokternya Igun. Mau diapain gue? Udah deh, anak tahu mau diapain. Oke. Nah ini ada video lain dari Lesti yang mau kita tanyakan sama Pak Dodi ya. Coba kita lihat. Ini dia. Ya, oke. Itu mah takut ketinggian kali ekspresinya. Enggak dari yang jalan tadi itu ya. Dari yang jalan, kalau memang kan biasanya memang terlihat harusnya sinkron dengan semua, the full face-nya. Tapi tadi kan kelihatan dari matanya. Dari matanya kan ekspresi bisa dibagi dua. Yang down bawah hidung ini sama upper lip itu ya. Nah, kalau dari yang pertama jalannya juga udah dari matanya, gerakan matanya ini apa sih nih gitu ya, itu satu. Terus yang kedua ketika dia udah ada di posisi ini kan tuh lihat. Di atas. Ya, kelihatan kalau orang bicara apalagi Harusnya kan dilihat ya. betul Mbak Ayu betul banget. Jadi biasanya kalau orang diskusi, nah ini lihat juga di sini juga lihat yang bicara matanya kemana, dia sekuensnya kemana, ya bahkan sama sekali nggak lihat sama sekali. Oke bahkan di sini setelah buka masker juga tetap dia nggak lihat ya. Ya, sama sekali nggak lihat dan kemudian yang paling nyata itu kelihatan di mulutnya, ekspresi mulutnya itu kalau orang happy dia tarikan bibirnya itu ya, Oh, bisa bisa kelihatan. Oke, kelihatan. Pak Dodi boleh kesini deh. Mungkin Oke. pemirsa yang ada di rumah kan. Oke, ini sambil di pause ya. Boleh ikut Ya. Oma? Nggak usah lu di situ aja ribet. Jadi kita bisa sambil jelasin sambil dia Bapak boleh sebelah sini karena Oke. posisi Dede di sini. Oke. Iya, pandangan. Boleh silakan di play. Ya. Dari awal. Sorry dari awal. Ya, nah. Ya, ini kan kalau dilihat ini tuh gerak matanya nggak ada yang sama sekali yang nggak maksudnya walaupun mereka dan dua jaraknya tidak cukup dekat untuk sebagai orang yang punya relasi yang sangat baik. Relationship, Dan ya. di sini terus kemudian lihat dia hanya lihat sekali terus kemudian lihat dan sudut bibirnya Harusnya kan ini ngeliat ya Pak. ya dan Tapi sudut dia bibirnya malah lebih banyak kemana-mana. turun ke bawah. It's not unhappy. It's very unhappy. Udah belum? Kira-kira sekuens itu. Belum, Beda belum. sama yang Mas Bilarnya dia lebih senang gitu. Itu kira-kira itu. Jadi dari tatapannya lihat ini dan bahkan dia sibuk dengan kegiatannya sendiri, nggak memperhatikan sama sekali. Mungkin dia lagi ini lebih itu garis tarikannya situ sih. Oke. Nah, kita masih ada video berikutnya. Coba kita kasih lihat lagi videonya. Good. Yang ini juga sama sudut mulutnya lebih ini turun. Terus kemudian ketika dia menunjukkan ya ini kan bukan menceritakan dan dia mencoba mengkonfirmasi karena ini posisinya dan kemudian ada kata-kata berikutnya yang ketika dia berusaha menjelaskan kata-katanya seperti dipotong gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa apakah ini kemudian
dia menceritakan yang mau menceritakan yang sebenarnya atau kemudian dibatasi pembahasan. Karena jawabannya itu terakhirnya iya. Iya, gitu. Jadi ada jedanya itu. Oke. So sequence itu yang kemudian. Jadi kalau kita bisa lihat sih modelnya seperti itu. Oke, jadi memang kalau mikro ekspresi ada video lagi? Oke, coba kita lihat lagi. Satu video lagi ya. Ya. Dia senang ketika tadi bicara soal ego, cek itu dia diam. Bener. Iya. Nah, dia bener tuh. Iya. Nah, itu dia responnya lihat. Ini ketawanya dia lebih lepas. Yang ini ketawanya gitu ya, kayak apa sih? Iya. Ke frame out terus kemudian kayak itu. Di sini perubahannya terasa sekali ya. Ya, dan ini kan nggak terlalu happy nih. Nih, ya. Biasa. Gitu. Nah Nah cek langsung tuh, dia senang banget tuh, oh iya gitu. Jadi mengkonfirmasi kira-kira gitu. Ya, dan lihat ini state-nya dia, convert dengan jaraknya juga, ya. Kalau ini posisinya dia sudah menikah kan yang ini kan? Udah. Sudah. If you are married with somebody, ketika Anda sudah menikah dengan dan punya pasangan, pasti duduknya nggak akan sejauh itu. Iya. Ya, this space spasial ini ya. Lihat, ini kan memang jauh kan. Jauh kan posisi kira-kira seperti itu. Oh, jadi itu juga bisa mempengaruhi ya? Ya, Oke, jadi kita bacanya dalam konteks yang lebih luas itu ya mesti dilihat responnya. Nah, kayak gitu Mas Igor gitu kan. Dekat gitu kan. Menunjukkan itu berarti biasanya kan orang-orang yang intimate. Ya. Tapi dia ekspresinya nggak bisa diartikan karena kan mukanya botox ya. Jadi. Kau bunuh aku dengan pedangmu. Iya kan? Ya. Jadi ekspresinya nggak ada. Bener juga kan. Senyum, Kalau coba orang senyum. ketawa Dengar ya kata Umi, bibir lu jeding, ngerti nggak? Ya kan? Kemarin gue bete banget, gue ke dokter tacap buat Miss Grand. Gue mau nambah, lebih galakan dokternya. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, apa kata dia? Nggak boleh. Orang dia sampai pengen banget. Bukan, terakhirnya kayak talang air. Ntar kalau jalan lo. Kalau ketinggian sampai begitu, airnya hujan langsung air lo. Kayak Enggak, kanopi. Umi, ini kan karena permintaan pasar. Oh, pasar apa? Pasar apa? Pasar siapa? Pasar pagi. Atom. Emang cita-citanya dia Umi buat nampung banjir di Mampang sini. Lo cita-cita lo aja nggak komplain. Nah, Giant. Oke, sekarang ini kita kedatangan sosok inspiratif berikutnya ya. Kita panggil langsung ini dia, Ibu Fatimah. Oke. Nah, ini aku ada artikel mau aku bahas sama Ibu Fatimah. Silakan artikelnya. Perjalanan Fatimah Zahra dari makan ikan bekas kucing hingga jadi miliarder. Tuh. Masya Allah. Betul. Perjalanan yang panjang ya Umi ya. Iya. Maksudnya di titik terendah yang pernah Umi jalanin itu kapan? Sebetulnya itu waktu masih gadis sih. Tapi kalau kemarin yang sempat viral lagi, beberapa hari yang lalu viral di TikTok sampai 4,5 juta tayangan. Ya. Itu tentang saya tidur di atas kardus. Oke. Gitu. Jadi saya pernah kelaparan sampai makan ikan bekas kucing karena puasa berhari-hari. Buka puasanya air mentah lagi. Nah terakhir sampai saya makan ikan bekas kucing. Nah kalau yang saya tidur di atas kardus itu usia 19-an. Oke. Gitu. Usia 19 Kalau ya. ibu itu memang tinggal di Jakarta atau di mana, Bu? Ya saat itu sedang tinggal di Jakarta, sedang mencari pekerjaan. Aslinya dari mana? Aslinya dari Lebak, Banten. Oh, dari Banten. Jadi memang keluar dari Banten, mau cari rezeki. Mau cari rezeki di Jakarta Jakarta. seperti apa sih? Betul, Kata orang tuh di daerah betul. udah banyak yang udah ke Jakarta.
Nah ini kenapa dari 0 sampai sukses, ini banyak yang aku mau tanyakan. Ya Oma boleh. Umi kayaknya kita harus ke sana ya, kita ada yang mesti kita bicarakan Nggak mau di ajak, sana Oma. ya. Nggak mau ngajak Situ kita. sebentar ya, sebentar ya. Oma, Orang baru sukses udah mintain duit, Oma. Ini justru orang harus tahu brandnya apa ya Iya, Umi. Silakan kita kesini dulu. Silakan. Itu ada sirik-sirik dia boleh, Umi. Oma. Nah, jadi gini, Umi, ini Umi boleh sebelah sini. Siap. Nah, ini banyak banget nih yang DM, aku dapat DM pada nanyain katanya Batricia ya, itu Betul. punya treatment yang bisa bikin kulit cerah, glowing, sehat dan tentunya awet muda ya Umi ya. Iya betul. Salah satunya ini ada Gold Series. Kita punya Gold Series yang kandungannya adalah emas 24 karat dalam partikel nano. Dan ini beneran emas dalam partikel nano. Kalau dilihat di komposisinya, ini colloidal gold. Colloidal gold itu adalah emas dalam partikel nano. Ya. Colloidal goldnya itu teratas, yang artinya terbanyak Kak Ruben. Wow. Komposisinya. Oke. Apa namanya Umi, pernah nggak sih kalau treatmentnya itu ada beberapa rangkaian ya? Iya betul, ada rangkaiannya ya dari facial wash, setelah facial wash menggunakan serum, lalu day cream, kalau Ya. siangnya day cream, kalau malamnya night cream, begitu. Oke, jadi ya memang tergantung keperluan ya. Betul. Nah ini nih, terus ada apa lagi Umi? Ya, ini serum, saya pegang serumnya. Iya. Ini mengandung colloidal gold dalam partikel nano, kemudian ada vitamin B3 dan niacinamide dan sebagainya. Semuanya itu adalah bermanfaat untuk mengatasi kerutan halus, bintik hitam, kemudian mengeluarkan zat-zat merkuri. Karena merkuri itu bukan hanya dari skincare, Kak Ruben. Betul. Sekarang ini air mengandung merkuri. Iya ya. Iya, makanan mengandung merkuri dan sebagainya. Nah, ini membantu untuk mengeluarkan merkuri dari dalam kulit gitu. Wow, ini pasti penting banget nih buat semuanya ya. Ini mungkin pertanyaan aku mewakili banyak pertanyaan manis yang ada di rumah. Ada nggak sih Umi krim siang atau dan juga krim malamnya? Ya, betul. Nah, ini ada krim siangnya. Jadi kalau krim siangnya juga sama mengandung colloidal gold juga, karena ini memang gold series, colloidal gold tertinggi, colloidal goldnya niacinamide dan sebagainya. Tapi fungsinya adalah untuk krim siang. Kalau krim siang berarti ada anti UV-nya, ada sun protectornya dan sebagainya. Oke, baik ya, dan juga kalau krim malam juga ada yang bisa melembabkan Betul, juga ya. kalau malam itu komposisinya disesuaikan untuk menutrisi kulit, karena pada saat tidur tubuh itu bekerja lebih maksimal. Nah, itu nutrisi yang dimaksimalkan. Wow, ini nih yang kayak gini nih yang kita perlukan. Jadi lengkap banget ya. Dan ini keren banget Batricianya. Pokoknya untuk manis yang ada di rumah nih, langsung aja pakai produk dari Batricia. Untuk ordernya gimana Kak Ruben? Gimana caranya? Cara ordernya Umi? Jadi Batricia punya aplikasi namanya Batricia Store. Nah, jadi siapapun yang mau order di Batricia Store itu bisa terhubung dengan seller terdekat di kota teman-teman. Wow, Gitu. dan ini sudah tersebar. Tersebar di seluruh Indonesia. Wow, tuh bayangin ya. Ini cerita Umi dari viral sampai benar-benar bisa menjadi inspirasi kita semua nih. Ini sudah terbukti ya. Dan ini juga kita juga harus peduliin juga loh sama kesehatan kulit Betul. kita ya. Dan perawatan juga tidak hanya dilakukan oleh wanita saja, tapi pria juga wajib melakukan perawatan ya. Iya. Biar tetap disayang sama istri ya. Oke, kalau kayak gitu kita istirahat dulu ya Umi. Aku sambil mau Terima kasih nanya-nanya lagi banyak, sama Kak Umi. Ruben. Kita kembali ya setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Penyanyi, ya pemusik atau apapun ya butuh yang namanya ekspresi. Benar kata Umi, tadi kan Umi bilang ya pernah ketemu sama seseorang yang seneng, sedih, susah apa-apa ya flat aja datar. Nah, tapi kalau yang satu ini enggak, ini ekspresif banget karena memang kalau untuk di dunia sinetron, FTV ini udah ratunya ya. Kita panggil langsung ini dia, Tias Mirasih.
keluarga gue dipanggilnya Tias. Oh, Tia. Kok yang masuk dia? Ning Tias. Gue jadi makanya pas itu gue jalan. Ya. Oke, ada artikel dulu ya. Kita lihat dulu artikelnya. Ini dia. Tias Mirasih dijuluki wanita 1000 ekspresi. 1000 ekspresi. Tapi muka lu mah sebenarnya kalau diem jutek ya, Beb? Jutek, kalau nggak Benar, kenal. jutek, teteh. Iya kan Mas Dodi? Gimana menurut Mas Dodi kami? Tapi baiknya baik banget ya orang. Kalau Ini nggak kelihatan kenal. wajah-wajah lagi falling in love ya? Masih, Beb? Masih dong, alhamdulillah. Baru mau nikah ya. Oh, Rupi deh. Kemarin kemana nggak ada sih. Lagi kemana dia udah Ya Allah Tuhan, orang nanya aja. lagi pergi kan. Lu gak ada pas lagi kesini. Update dong lu makanya. Oke, nah kenapa dibilang 1000 ekspresi? Ya kalau untuk di sinetron atau di dunia akting kan itu penting banget ya Tias ya. Iya. Apalagi perubahan. Nah ini sebenarnya yang sulit ya Pak ya. Ketika dia harus habis dari marah-marah terus harus nangis. Ya, Ekspresif. sepanjang itu dilatih pasti bisa. Kalau pemain sinetron itu kan memang ya mungkin berakting. Ya. Tapi ada kemungkinan nggak bisa membawa ke watak. Kalau itu Hari-hari. dilakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang, bisa ngebentuk seseorang. Oh, malah bisa ya? Jadi bisa. Makanya kemudian yang untuk beberapa orang itu ketika dia latihan itu terus, bahkan bisa merubah Menjadi diri sequence orang lain diri ya? orang lain Sampai gitu. bunuh diri kan. Iya. Sampai Heath Ledger kan jadi Joker dia saking stresnya. terlalu stres, terlalu mendalami karakter. Gak bisa ngelepasin karakter. Nggak bisa lepas. Tapi ada teman aku, dia kan kalau misalnya suka ke klinik, ke operasi, kayak ngerubah gitu dari bentuk yang lama jadi yang itu. Itu tuh gimana sih aku teman aku biar Itu maksudnya bukan biar jelas watak. gitu. Itu bukan watak. Itu hobi. Kan sering di botox ya Oma. Dia lagi bertanya tentang dirinya sendiri. Kayak Mas Doni, mohon maaf nih, kayak Igun nih kata Ayu, Igun juga kayaknya masih sulit melepaskan karakter dia di film Catatan Si Boy. Itu bukan. Itu Emon. Itu Emon. Dan setelah Emon udah sukses dia main ke kartun jadi Doraemon. Oke, jadi itu agak bisa terbawa ya kok. Bisa terbawa. Karena kadang-kadang orang kalau sudah saking menjiwai sebuah satu tipe karakter itu kan dia pelajari sequence-nya, momennya. Nah, itu bisa sangat bisa ke bawah situ. But yang paling mendasar orang-orang itu bisa misalnya Mbak Tias posisinya lagi senang itu pun akan kelihatan. Ini kalau dia lagi seneng gak hari ini? Senang dia. Senang ya? Tapi makanya kalau aku perhatiin kayak artis-artis Hollywood gitu ya, Ya. mereka itu kan kayak sangat eksklusif banget ya, apalagi Ya. kayak misalnya mereka bermain film, itu jarang banget kayak dijumpain di mall. Yang kalau kita kan kelar brownies dikit-dikit sensi, dikit-dikit PS, orang kayak gampang banget deket kita ya gitu. Kalau orang luar kan kayaknya kita nggak pernah tahu sebenarnya keseharian mereka tuh kayak apa sih gitu. Mall jauh juga kali sono. Nggak tahu. karena mereka tuh Wendy dari- kemarin dari LA ada mall nggak? Ada. Ada Klender kalau nggak salah namanya. Bukan, karena mereka kan dari pre-produksi, Sarge. produksi sampai selesai tuh mereka nggak kayak di sini kan syuting bisa film 2 minggu doang, di sini. Di sana kan bisa berbulan-bulan, bisa setahun. Jadi emang benar-benar waktunya biasanya kadang-kadang fokus di di pekerjaannya mereka. Kalau di luar Tapi mah kalau kayak Tias gitu suka latihan ekspresi juga nggak? enggak sih sebenarnya. Karena justru malah kalau dulu belajar acting, misalnya ada kayak guru coach, malah sebenarnya kita nggak boleh ngelatih di kaca tuh nggak boleh. Oh gitu. Karena jadi Retak? stereotype. Bukan retak dong, masa retak? Kaca rumah lu pada retak sih, Mbak? Bedain belajar acting sama teluh, ngerti gak? Ini rumah bener-bener ya. Rumah Ruben korban santet. Ini dia nih yang bikin timeline di berita dia nih Oma. Bikin sendiri kan? Artikelnya naik nih. Naik. Percaya sama gua deh. Tahu deh Umi. Ruben. Oh, jadi nggak boleh. Sebenarnya lebih baik jangan, karena jadinya nanti nggak bebas, terpatok harus ngikutin yang sesuai di kaca. Padahal jangan kayak gitu. kalau Oke, acting. karena kan memang lawan kita kan dengan orang lain Benar, gitu ya. bukan dengan diri sendiri kan. Jadi Iya. pasti ada tektokannya pasti berbeda. Oke. Oma, ini terjadi kerumunan kembali, Oma. Oh, pemasang Pemasang iklan. iklan. Oke, kita istirahat dulu ya. Karena memang pemasang iklan ini benar-benar Iya. banyak sekali ya. Alhamdulillah Kita istirahat dong. dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan.
Iya. Aku pamit ya, izin besok aku ke Bali, doain Sehat acara ya. Kebetulan Miss Igun mendatangkan 88 negara. mengirimkan 71 perwakilan negara yang Ya. hadir di Indonesia. Jadi ini sudah dimulai dari Bali. Ya, jadi sudah dimulai sebenarnya dari kemarin, hari ini hari yang kedua dan hari ini sedang melakukan yang namanya slashing ceremony. Besok tanggal 11 ada yang namanya pertunjukan Bali Agung The Grand Show collaboration with Miss Grand International. Itu ada di Safari. Jadi buat masyarakat Bali kalau mau ketemu dengan finalis silakan datang ke sana. Itu bravo ya, keren ya. Pokoknya yang pasti kami dari Brownies bangga sama Igun. Sukses terus. Titip Brownies ya. Ya, gak usah banyak ngomong, gue tahu lah, udah tahu. Pokoknya yang pasti oleh-oleh itu harus ada. Sebut-sebut kita di sana ya. Ya, soalnya lama banget nih, ya kan apa hari Kamis Jumat. Sampai balik lagi tanggal 12. 12. Oh lama ya. Sampai jumpa, bye-bye.